Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Andika dan Purwasi tidak mengetahui ada yang mengawasi mereka selama di perjalanan. Siapakah sosok pengintai itu? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Perjalanan menuju kerajaan Alengka memakan waktu sehari perjalanan. Setelah melewati beberapa kampung, mereka harus melewati hutan cemara di bukit yang membelah wilayah utara dengan kota Praja. Ketika mulai berjalan mendaki, hari sudah menjelang petang. Matahari mulai tersungkur lebih di kaki langit sebelah barat. Lembayung pun melukis langit dengan warna jingga, dan sinarnya menerabas di antara pucuk-pucuk cemara yang bersusun tak teratur. Kita terpaksa bermalam di tempat ini dulu, Andika, ujar Purwasi. Kalau kita teruskan perjalanan ini, tidak mustahil kita akan tersesat dalam kegelapan hutan cemara. Aku sih setuju saja apa katamu, sambut Andika. Kita masih punya waktu untuk mencari tempat yang cukup nyaman agar... Belum lagi tuntas ucapan Purwasi, dari arah selatan terdengar ringkih kuda, seiring derap sayup-sayup tertangkap di telinga. Rupanya ada orang lain di tempat ini, bisik Andika kepada Purwasi. Mungkin hanya penduduk yang hendak pergi ke kota Praja, duga Purwasi. Andika pun menggeleng. Kau salah, kata Andika. Berapa ekor kuda yang terdengar olehmu? Purwasi menajamkan pendengarannya sesaat. Tampaknya 2 ekor, jawab Purwasi. Apa mungkin 2 orang penduduk biasa berani melintasi hutan ini menjelang malam seperti sekarang? Bukankah kau pernah mengatakan kalau gerombolan begal ireng sering menjelajah hutan-hutan seperti ini? Jadi, menurutmu siapa mereka? Apa kau dengar langkah lain selain langkah kuda? Tanya Andika lagi. Purwasi menggeleng. Itu artinya mereka memiliki ilmu meringankan tubuh yang cukup bagus. Bukankah di jalan mendaki yang cukup curam ini, para pengendara kuda hanya menuntun kuda mereka? Lanjut Andika, membuat Purwasi harus mengakui kecerdasannya. Jadi, mereka orang persilatan, tebak Purwasi. Tepat, sambut Andika tetap berbisik. Hanya kita belum tahu apakah mereka dari golongan hitam atau putih. Untuk itu kita harus mengintai. Siapa tahu mereka adalah salah seorang pengikut begal ireng jelek itu. Selesai berkata demikian, Andika memberi isyarat pada Purwasi untuk bersembunyi di semak-semak lebat. Sementara langkah kuda semakin jelas terdengar. Langkah itu kian dekat, sampai akhirnya terlihatlah 2 orang lelaki yang sedang menuntun kuda, tepat seperti dugaan Andika. Salah seorang tampak mengenakan pakaian lurik ketat, membungkus tubuhnya yang demikian gempal berotot.
Wajahnya terlihat angker dengan rahang berbentuk persegi, hidungnya yang agak pendek, mata yang berkelopak besar, serta bibir yang tebal menggambarkan kekerasan kehidupan yang dijalani. Terlebih ditambah kulitnya yang legam. Orang itu berbeda dengan lelaki yang berjalan di sebelahnya. Wajah orang itu terlihat berwibawa dan bersih. Dapat diduga kalau dia termasuk orang kalangan atas. Apalagi pakaiannya sepertinya hanya dimiliki para pembesar. Kumisnya melengkung rapi di atas bibir. Walau usia sekitar 50 tahun, tapi wajahnya masih tampak muda serta tampan. "Pati Ranggapati," bisik Purwasi di tempat persembunyian ketika melihat lelaki yang berbaju pembesar itu. Segera Purwasi mengajak Andika keluar dari persembunyiannya. Gadis itu memang kenal lelaki tadi sebagai perwira kerajaan yang memimpin pasukan khusus berkuda. "Jadi, kau mengenal orang itu, Purwasi?" tanya Andika seraya mengikuti Purwasi yang telah menggenjot tubuh keluar dari semak-semak. "Pati Ranggapati," panggil Purwasi. Lelaki yang ditegur seketika menoleh. Wajahnya tampak agak terkejut ketika mendengar seruan Purwasi. Namun ketika matanya sudah menangkap sosok orang yang memanggilnya, malah diperlihatkannya senyum. "Ah, Purwasi, kebetulan," desak orang berwibawa itu menyambut Purwasi. "Kenapa Pati ke tempat ini?" tanya Purwasi saat sudah berdiri di depan lelaki setengah baya itu. "Aku memang hendak mencarimu," jawab Pati Ranggapati pada Purwasi. "Mencariku? Ada apa?" tanya Purwasi agak heran. "Bukankah selama sebulan ini kau belum memberi laporan tentang penyelidikanmu tentang Mahapati Guntur Selaksa?" "Astaga, kenapa aku jadi lupa? Oh iya, ini Andika," kata Purwasi memperkenalkan pemuda yang kini berdiri di sampingnya. "Dialah pendekar muda yang kita tunggu-tunggu selama ini. Pendekar dari keturunan keluarga." "Senang sekali berjumpa denganmu, Pati Ranggapati," potong Andika tidak ingin mendengar sanjungan Purwasi. "Sama-sama, aku pun demikian. Dan ini Bayu Reksa," kata Pati Ranggapati memperkenalkan lelaki bersamanya. "Dia seorang prajurit khusus kerajaan yang menjadi tangan kananku." Orang yang bernama Bayu Reksa itu merundukkan kepala sebagai tanda hormat, meski wajahnya tak memperlihatkan senyum. Mau tak mau, Andika turut menundukkan kepala seperti nenek-nenek latah. Bukan apa-apa bagi Andika. Seorang yang sudah memberi penghormatan mestinya memang dihormati pula. Padahal ketika menyapa Pati Ranggapati tak ada acara demikian, kecuali senyumnya yang lebih mirip cengengesan seperti orang bodoh. Sementara Bayu Reksa juga menjura pada Purwasi yang dibalas dengan menjura juga. Seperti saat menjura pada Andika, Bayu Reksa pun tak memperlihatkan senyumnya. Bahkan sekedar sepatah kata pun tidak. Dia memang termasuk prajurit yang jarang berbicara. Sifatnya agak kaku. Tapi dalam hal pengabdian pada negara patut mendapat ancungan jempol beratus kali. Kebetulan sekali kami juga hendak ke istana. Karena hari mulai gelap, kami terpaksa hendak bermalam dulu di hutan ini, tutur Purwasi kembali. "Apa tak sebaiknya kita lanjutkan saja?" usul Pati Ranggapati. Bayu Reksa
adalah prajurit khusus yang memiliki keahlian merambah hutan, meski di malam buta sekalipun. Kalau memang begitu, baiklah, jawab Purwasi. Mereka mulai melanjutkan perjalanan. Sekarang, Purwasi tidak perlu terlalu khawatir akan tersesat di hutan cemara ini. Lain halnya Andika. Belum lama mereka beriringan, dia kelihatan bersungut-sungut saja. Kenapa kau menyetujui tawaran Pati Ranggapati sih? Kita kan bisa jalan berduaan saja. Itu lebih indah. Kita bisa berjalan bergandengan tangan di bawah sinar bintang gemerlap dan di antara gigitan nyamuk-nyamuk hutan. Indah kan? Oceh Andika setengah berbisik. Agak tak sampai di telinga dua lelaki yang berjalan beberapa tombak di depan mereka. Purwasi langsung menyikut perut Andika. Duk. Purwasi, Bayu Reksa itu orang benar. Apa hanya orang-orangan sih? Kenapa kaku sekali? Belum lagi sakit di perutnya hilang, mulut Andika sudah cuap-cuap kembali. Terpaksa Purwasi menggerakkan tangannya kembali ke perut Andika. Duk, aduh. Dalam sinar bulan sabit yang temaram, mereka terus menyusuri jalan mendaki dalam hutan cemara lebat. Jangkrik terus bersenandung memainkan lagu alam bersama bintang malam lain. Sampai suatu saat, trak! Terdengar ranting kering yang patah terpijak. Maka serempak keempat orang itu langsung menoleh ke asal suara. Mata masing-masing bergerak-gerak waspada, berusaha menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dalam keadaan seperti saat itu, seringkali mereka dikecoh oleh binatang hutan yang menginjak ranting. Namun, bukan berarti lengah terhadap bunyi-bunyi mencurigakan seperti tadi. Bisa juga bunyi itu disebabkan injakan kaki manusia yang bermaksud tidak baik. Siapa itu? Bentak Bayu Reksa keras. Tak ada jawaban, hanya terdengar dari jangkrik di sana sini. Sesaat kemudian, zing, zing. Dua berkas sinar di bawah siraman cahaya bulan tampak melesat menuju Pati Ranggapati. Mata Andika yang amat terlatih dalam menangkap gerakan kilat tentu saja dapat mengenali benda itu. Rupanya dua bilah pisau kecil meluncur deras ke arah Pati Ranggapati. Meski begitu, Andika memang tidak mungkin lagi bisa mendahului kecepatan pisau terbang ini. Di samping karena jaraknya dengan Pati Ranggapati cukup jauh, juga karena lesatan pisau terbang itu lebih dekat ke tubuh Pati Ranggapati, sehingga untung saja Pati Ranggapati juga waspada. Dia berkelit dengan membuang tubuh ke sisi kiri. Hanya itu cara menghindari pisau terbang yang hendak memangsa tubuhnya. Tapi untuk itu, bahunya langsung membentur sebuah batang pohon cemara amat keras. Aduh. Sementara itu, Andika dengan sigap menyerbu ke arah si pelempar pisau. Sekali genjot saja, tubuhnya sudah melenting ringan di antara rerimbunan daun cemara. Hei, jangan lari. Kujadikan makanan tikus kau, seru Andika ketika matanya menangkap sekelebatan seseorang berbaju merah darah bercaping di kepala. Dan orang itu akhirnya menghilang di balik tebing curam. Siapakah sosok penyerang Pati Ranggapati? Daripada penasaran, segera simak lanjutannya dengan mensubscribe channel ini dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.